Permisi, permisi, Siva mau lewat. Minggir, 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 tolong dong kasih tempat. Ayo kita semangat, tunjukkan kita bisa. SR Siva kita bisa. Siva pasti juara. Maluku Utara juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan hadirin yang berbahagia. Ya. Kami dari Siva, jadi hadirin yang ada di ruangan ini sangat beruntung sekali pada hari siang ini langsung mendengar dari inovator yang hebat di UPPN Maluku Utara. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana transformasi kinerja melalui digitalisasi atau inovasi. Ya. Baik teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati, para dewan juri, yang saya hormati rekan-rekan yang ada di depan kami. Kami dari tim Siva akan memaparkan hasil inovasi kami dengan judul optimalisasi pengendalian tools dan spare part melalui sistem Siva untuk mengurangi waktu keterlambatan persiapan maintenance dari 31,4 menit menjadi 11 menit. Ya, kenapa ini penting kita angkat? Ya, karena dengan teknologi yang semakin maju, inovasi itu bukan menjadi pilihan tapi suatu kebutuhan. Ya, buat teman-teman, kalau bisa dipahami. Kita pengambilan data. Pengambilan data dalam tabel ini kita ngambil di tahun 2023 saat pabrik dalam fase commissioning. Untuk jadwal perbaikan kenapa kita mundur? Karena kami dari tim Siva tidak mau permasalahan ini timbul di saat pabrik yang rencananya akan kita operasikan pada bulan Oktober tahun 2026. Sehingga root cause kita sudah tahu bahwa permasalahan yang ada di maintenance itu bisa kita eliminasi dari awal. Saya Idam Hadi Hamid sebagai fasilitator. Saya ketua Kisman. Saya Wijayanto Wisnu sebagai anggota. Oke, baik. Oke. Untuk alur proses perbaikan, kenapa kita lirik ke judul ini? Yang pertama, notifikasi permintaan perbaikan masuk ke approval atasan. Setelah atasan masuk lagi ke pengawas supervisor. Setelah pengawas supervisor menerima notifikasi untuk persiapan perbaikan, untuk pelaksanaan perbaikan kita masih terjadi kendala di situ. Untuk menentukan aktivitas berdasarkan data dan diagram Pareto di atas, ketidaktersediaan tools dan spare part merupakan penyebab keterlambatan proses perbaikan yang paling dominan di Biro Maintenance Plan. Dengan arti kata bahwa waiting maintenance salah satunya adalah ketidaktersediaan tools dan spare part. Mungkin Pak bisa lanjut. Ya, terima kasih. Dari permasalahan tadi kami menentukan sasaran dan target di mana keterlambatan akibat hambatan tools dan spare part ini sebesar 31,4 menit per kejadian. Kami targetkan penurunan waktunya itu waktu keterlambatan sebesar 65% atau 11 menit per kejadian. Dari sasaran QCDSME ini dari aspek quality sebelum perbaikan keterlambatan proses persiapan itu sebanyak 4,2 kali per bulan. Nah, sasaran kami itu mengurangi hingga 1 kali per bulan. Kemudian untuk cost-nya, potensi kerugian akibat kehilangan tools dan spare part dan waste time atau pemborosan waktu maintenance sebesar 115 juta sekian. Sasaran kami itu menurunkan potensi kerugian itu menjadi 10 juta per tahun. Selanjutnya rata-rata waktu keterlambatan proses persiapan pekerjaan maintenance itu 31,4 menit per kejadian. Sasaran kami itu jadi 11 menit per kejadian. Selanjutnya dari safety, risikonya tinggi, medium risk. Sasaran kami itu low risk. Selanjutnya dari moral,
sebelumnya itu meningkatkan beban kerja dan waktu tunggu pekerjaan. Sasaran kami yaitu mempermudah teknisi dalam mencari tools dan spare part sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan cepat. Kemudian dari environment, area kerja yang tertata karena tools dan material tidak terkontrol. Agar sasaran kami itu area kerja lebih tertata dan tools tersimpan lebih terkontrol. Selanjutnya untuk akar penyebab, di sini dari masalah tadi kami menentukan akar penyebabnya apa saja. Yaitu yang pertama, pengguna belum konsisten melakukan pencatatan peminjaman dan penggunaan tools dan spare part. Selanjutnya, belum ada SOP baku penggunaan tools dan spare part. Kemudian, sistem inventarisasi masih berbasis Excel manual dan belum terintegrasi secara real time, dan data inventaris tools dan spare part belum terupdate secara berkala. Hal ini yang membuat tools dan spare part tidak tersedia saat persiapan perbaikan sebanyak 4 kali per bulan. Selanjutnya Pakistan Muslim. Penyebab dominan berdasarkan analisa data mereka dan analisis failure mode dan effect analisis, diketahui bahwa akar penyebab dominan adalah sistem inventaris tools dan spare part yang masih berbasis Excel manual dan belum terintegrasi secara real time. Sehingga kami menentukan solusi. Satu, pengelolaan inventaris secara manual tidak dipilih. Pengelolaan masih manual dan belum mampu menyediakan monitoring inventaris secara real time. Kedua, penambahan SOP dan kontrol manual tidak dipilih karena pengendalian masih tergantung pada pencatatan manual dan kedisiplinan user. Ketiga, software inventaris komersial tidak dipilih. Daya implementasi tinggi dan kurang fleksibel terhadap kebutuhan operasional saat ini. 4. Spreadsheet online atau Google Sheet tidak dipilih karena belum memiliki sistem tracking dan kontrol inventaris yang optimal. 5. Sistem inventarisasi digital terintegrasi atau SIFA dipilih karena mampu meningkatkan pengendalian inventaris, mempercepat pesanan proses kerja dan menyediakan monitoring tools dan spare part secara real time. Sehingga dari solusi tersebut kami menentukan lagi alternatif metode pembuatan sebagai pertama, pembuatan sistem inventaris digital terintegrasi dengan jasa vendor. Juga itu tidak dipilih karena biaya lebih tinggi dan kurang fleksibel sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap pihak vendor. Alternatif metode pembuatan SIFA yang kedua, pembuatan sistem inventarisasi digital terintegrasi secara mandiri. Dipilih karena metode terbaik, lebih fleksibel, efisien, biaya dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Persiapan implementasi SIFA. Yang pertama adalah aktivitas utama itu brainstorming, analisa kebutuhan. Ya, yang kedua stock of name tools dan spare part, penyusunan master data, inventaris dan desain arsitektur sistem. Tujuannya menyiapkan data, ya, dan selanjutnya menyiapkan data, infrastruktur dan rancangan. Next. Yang kedua menerapkan perbaikan pengembangan sistem SIFA. Itu hasilnya pengembangan monitoring real time, transaksi otomatis, data terintegrasi langsung, akses metode PWA. Next. Menerapkan perbaikan sistem. Setelah kami mengembangkan sistem tadi dengan membuat seperti langkah sebelum tadi, kami melakukan uji coba sistem sebelum tes ini di go live. Kemudian kita simulasi dan validasi sistem, apakah masih ada yang error. Kalau ada error, kita melakukan perbaikan sistem. Selanjutnya kami lakukan sosialisasi dan pendampingan awal sistem. Setelah itu kami melakukan mengevaluasi solusi, dan ini kami lakukan pada saat reservasi, di mana inventaris sebelum perbaikan ini inventarisnya berbasis Excel. Kemudian peminjaman tools dan spare part itu masih dalam email dan belum
tercatat di sistem dan tidak ada monitoring tracing peminjaman dan pengembalian tools dan spare part ini. Dan sesudah ini kami hanya menggunakan satu aplikasi sistem inventaris terintegrasi atau SIFA. Jadi kami mengevaluasi rata-rata waktu penjalanan tools sebelumnya itu 31,4 jam, sesudahnya itu 65% atau 11 menit penurunannya. Nah, penurunan ini terjadi karena status penggunaan, lokasi penyimpanan dan ketersediaan tools dapat diketahui secara lebih cepat melalui monitoring inventaris berbasis digital. Kemudian verifikasi kinerja keuangan, biaya perbaikan ini sebesar 200.000 karena kami mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Kemudian pengamatan yang didapat total pengamatan 165 juta sekian. Kemudian kami mengevaluasi solusinya. Sebelumnya itu di aspek kualitas keterlambatan proses persiapan itu sebanyak 4 kali. Setelah itu hanya 1 kali berbulan. Kemudian potensi kerugian akibat kehilangan tools dan pemerasan waktu maintenance 115 juta sekian menjadi 10 juta per tahun. Ini masih ada pemerasan biaya kerja, tapi untuk kehilangan tools sudah dihilangkan. Kemudian untuk delivery-nya rata-rata waktu keterlambatan itu sekitar 31,4 menit per kejadian, setelahnya itu hanya butuh 11 menit per kejadian. Untuk safety-nya medium risk, kemudian setelahnya itu low risk. Moralnya itu sebelumnya meningkatkan beban kerja dan waktu tunggu pekerjaan. Setelah perbaikan, teknisi lebih mudah mencari tools spare part. Yang terakhir itu environment, itu area kerja kurang tertata. Kemudian setelah perbaikan itu area kerja lebih tertata. Baik, penggunaan sistem SIFA sudah standarisasi oleh instruksi kerja yang sebagai berikut terlampir. Next. Terus instruksi kerja sudah disosialisasikan oleh semua personil proses dan manajemen excellent dalam rapat rutin bulanan tanggal 14 Februari 2026 dengan agenda pertemuan. Next. Terima kasih.